Hai, aku Ilalang. Kali ini aku ingin bukan berbagi kisah ya, tapi lebih kepada sebagai ajang introspeksi diri, sebagai bentuk keprihatinanku melihat perkembangan dunia komunikasi digital, media sosial yang semakin marak akhir-akhir ini, terutama di saat kita sedang mengalami situasi karantina diri terkait COVID-19 atau Corona. Ketidakmampuan kita itu tolong jangan lantas dijadikan sebagai alat untuk menyalahkan orang lain. Siapapun atau bahkan dunia ini yang memposisikan kita dalam situasi tidak mampu. Kita ada di titik ini bukanlah atas kesalahan siapapun kan? Bukankah itu atas pilihan kita sendiri? Pada saat kamu memutuskan untuk belok ke kanan, toh kamu memutuskan itu sendiri kan? Lalu kenapa kemudian kamu menyalahkan aku misalnya? Karena ternyata di kanan itu kamu bertemu macan? Memangnya aku yang nyuruh kamu belok ke kanan? Atau memangnya aku tahu kamu bakal belok ke kanan? Sekali lagi manusia itu dibekali oleh akal dan hati. Dikasih akal itu untuk mikir, bukan untuk ngakal-ngakalin. Dikasih hati itu ya agar menjadi filter atas segala keputusan akal yang kita ambil. Keputusan yang masuk di akal belum tentu masuk di hati, begitupun sebaliknya menurutku. Harus ya oke, sebaiknya ya, tapi menurutku harus sih untuk kita mereview kembali apa sih niat awal kita itu sehingga kita memutuskan untuk belok ke kanan atau belok ke kiri. Karena masing-masing terkadang atau bahkan sering kali memiliki konsekuensi yang berbeda. Selalu ingat, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Jangan menabur angin bila tidak mau menuai badai. Beda lagi bila kita bicara tentang cobaan atau tantangan, hambatan ya atas langkah yang kita tempuh, atas keputusan yang kita ambil. Ya walau gimana pun itu adalah hal di luar kendali kita kan. Kita hanya bisa mempersiapkan, merancang, mengeliminir segala kekurangan atau segala hal-hal yang tidak kita inginkan atas setiap keputusan yang kita ambil. Namun bila siap dengan konsekuensi atas pilihan saja kita tidak, bagaimana kita akan siap bila kita menghadapi cobaan, tantangan, hambatan atas setiap keputusan yang kita ambil di masa datang? Memang hidup harus memilih. Pilihan harus dipikirkan. Mikir. Karena ada banyak konsekuensi atas berbagai pilihan hidup ini. Mau jadi apa kita, mau kemana, bagaimana caranya, bagaimana agar, dan masih banyak lagi. Memang sih, tidak memilih pun adalah sebuah bentuk dari pilihan. Tapi misalnya pilihannya hanya dua, memilih atau tidak memilih, ya kan? Ya tidak memilih itu ya memang adalah sebuah pilihan. Jangan salahkan siapapun, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Biar apa?
Jelilah dalam melihat segala situasi. Beranilah untuk menempuh segala resiko atas segala konsekuensi pilihan kita. Bertanggung jawab atas segala pilihan kita. Kita akan semakin cerdas kok. Mental kita juga akan semakin tertempa bila kita berani dan kuat untuk menyelesaikan segala PR hidup ini. Takut gagal. Loh, gagal kan bukan berarti berakhir. Gagal itu justru sebagai awal baru menurutku. Revisi, koreksi. Takut, malu, gak mau untuk dikoreksi. Itu hal lain lagi. Bicara ego itu. Terkadang atas setiap gagal itu, ya, kalau kita bisa menerimanya itu akan memancing kita untuk berinovasi. Makin canggih lagi loh kita. Ya memang akan selalu ada yang pertama di setiap aspek kehidupan kita. Lalu apa sih sikap yang harus kita miliki untuk menghadapi atau memperbaiki gagal itu? Banyak. Antara lain, pertama itu yang harus kita miliki adalah menerima kegagalan tersebut terlebih dahulu. Terima. Oke, gagal. It's okay. Ya kan? Belum berakhir kok. Wait, ntar dulu. Belum selesai. Ini baru percobaan pertama. My first step. Ntar dulu. Kan gitu. Kemudian, melihat kegagalan itu sebagai kesempatan lain. Kesempatan kedua bagi kita untuk jadi lebih baik. Kita lihat dong, gagalnya di mana, kenapa bisa gagal, ya kan? Dasar gagalnya itu apa dibandingkan dengan apa, kurangnya itu di mana, ya? Gimana agar jadi lebih baik. Itu sebagai sebuah teka-teki yang memang harus diselesaikan. Nah, gini aja. Ilustrasinya kalau kita mau melompat lebih tinggi, toh kita juga harus mundur beberapa langkah kan untuk mengambil ancang-ancang. Agar larinya lebih kencang. Dan gitu. Be positif lah untuk melihat dan menyikapi kegagalan tersebut. Kegagalan itu bukan akhir dan bukan pula sebuah kekalahan. Lagi pula, kata siapa sih hidup ini itu semata-mata soal menang dan kalah saja. Ya kalau hidup adalah sebuah kompetisi, menurutku satu-satunya lawan kita itu adalah diri kita sendiri ya, ego kita itu. Takut gagal, takut disalahkan, ya. Segala ketakutan-ketakutan yang gak perlu. Yang akan justru menjadi penghambat keberhasilan kita sendiri. Takut untuk memilih, takut untuk memulai. Nah, menyikapi kegagalan itu baiknya gimana sih? Senyumin aja. Be optimis, be positif. Harusnya kita tuh bersyukur karena dikasih kesempatan, dikasih keberanian. Akhirnya ya setidaknya kita berani untuk memulai. Dikasih kesempatan untuk bisa memulai. Sudah memilih atau sudah memulai. Nggak setiap orang loh berani untuk memulai. Masing-masing orang itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda sehingga mendapatkan keberanian untuk memilih memulai. Itu harus kita syukuri. Ya, hidup memang harus mikir. Kalau nggak mau mikir ya gimana bisa hidup, ya kan? Belok ke kiri ke kanan juga harus mikir, nggak semata-mata saya belok ke kanan ya karena feeling saya mengatakan ya saya belok ke kanan. Ya alhamdulillah kalau feelingnya bagus. Cuma kan pasti ada analisa-analisa tertentu, ya kan? Agar cepat, jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh, efektivitas, efisiensi waktu, makanya saya belok ke kanan atau ke kiri kan gitu. Namun ya selain pertimbangan akal tuh memang perlu juga untuk mempertimbangkan hati, ya kan? Karena proses benar, salah, baik, buruk itu, ya kan, kretek hati, ibaratnya begitu.
agar hasil dari keputusan kita itu nggak nabrak-nabrak, karena gimana pun hidup itu memiliki banyak pagar, ya banyak norma-norma yang harus kita jaga dan kita pelihara, kita turuti, kita jalankan, ya kan, untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan bagi semua orang. Nah, dan agar juga tidak mencelakakanmu, mencelakakan orang-orang yang kamu cintai dan ya orang lain. Pada kesempatan ini, aku akan mengambil contoh tentang dunia komunikasi digital atau media sosial. Salah satu kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah bicara dan didengarkan. Kedua hal dari banyak hal kebutuhan dasar manusia, ya, bicara dan didengarkan, itu yang mengakibatkan manusia itu disebut sebagai makhluk sosial, karena bicara dan didengarkan itu nggak bisa bila tidak ada manusia lain. Nah, kita batasi arti manusia di sini adalah manusia Indonesia. Sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia, sebagai subjek hukum Indonesia, gitu. Kita harus berhati-hati atas setiap langkah dari pilihan yang kita tempuh. Bebas itu gak ada yang namanya sebebas-bebasnya. Bebas itu berbatas. Batasannya apa? Hak orang lain. Kita memiliki hak, namun kita pun memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Disinilah bedanya antara mau atau tidak mau dengan mampu atau tidak mampu. Terkait mampu dan tidak mampu, negara kita pun mengatur tentang mereka yang tidak mampu. Tidak mampu sebagai subjek hukum. Negara tidak memberikan beban kewajiban seberat terhadap mereka yang mampu. Dan negara juga tidak memberikan hak sebesar terhadap mereka yang mampu. Balance, seimbang. Dengan kata lain, ada beda tanggung jawab dan kewajibannya. Tanggung jawab atau kewajiban serta hak tersebut bagi mereka yang mampu dan tidak mampu. Karena itu, bijaksana dan berhati-hatilah menyikapi hal ini. Sekali lagi, bebas itu berbatas. Karena berbatas, maka kebebasan pun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Di era globalisasi teknologi dan digitalisasi saat ini, kita melihat dan merasakan bagaimana freedom of speech itu menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Perangkat digital dijual bebas di pasaran dengan berbagai variasi. Mereka yang memiliki kemampuan finansial berlebih akan memiliki mampu untuk membeli perangkat digital dengan harga selangit. Ya, meski mungkin dengan fungsi yang sama, ya, cuma dengan varian yang berbeda. Ya oke lah, naik tingkat lah, upgrade lah, fungsinya lebih canggih dibandingkan dengan harga yang di bawahnya. Untuk komunikasi, well, ini pilihan, nggak masalah kok. Mereka mampu, gitu. Nah, bagi yang nggak mampu, terus sekedar ingin tampil saja, ya mungkin mereka akan maksa beli, ya. Nggak semua sih, sebagian dari mereka memiliki keinginan seperti itu. Nggak jadi masalah kalau maksa belinya itu kemudian nggak mengakibatkan memaksa orang lain, membuat orang lain terpaksa susah. Ya, mengakibatkan menyusahkan orang lain. Tapi ya itu, balik lagi, kalau ternyata dia tidak menyusahkan orang lain, nggak memaksa orang lain atau tidak membuat orang lain terpaksa dalam kondisi susah akibat maksanya itu tadi,
no problem. Balik lagi, itu pilihan. Namun gini, bagaimana dengan tujuan pengoperasiannya? Fungsinya. Tujuanku membeli alat komunikasi A dengan tujuanmu membeli alat komunikasi B mungkin berbeda. Step kita berbeda. Apa tujuanmu membeli perangkat digital tersebut? Belum tentu sama dengan tujuanku, gitu kan? Bila untuk sekedar berkomunikasi, ya cara berkomunikasi seperti apa sih yang kemudian engkau pilih? Apa yang ingin engkau sampaikan, kepada siapa ingin kamu sampaikan? Bagaimana cara menyampaikannya? Gitu. Agar nyampe pesannya. Berkomunikasi memang hak kita. Ya, manusia Indonesia di sini misalnya. Sebelum terlalu euforia dengan hak bebas berkomunikasi, sebaiknya kita harus tahu dulu kalau hak berkomunikasi menyampaikan hal-hal di media sosial secara digital tersebut diatur oleh ketentuan hukum di Indonesia. Sekali lagi, mikir dulu sebelum mengambil langkah untuk memutuskan. Ini sekedar contoh loh, banyak hal-hal lain ya. Atas setiap aspek kehidupan kita, mikir dulu sebelum mengambil langkah melakukan atau ya oke, tidak melakukan. Sehingga kalau gagal atau terbentur masalah, ya, setidaknya nggak lantas menimbulkan kerugian dan bencana bagi utamanya dirimu sendiri deh. Kemudian orang-orang tercintamu ya, keluargamu, dan orang lain. Berkomunikasi melalui media sosial itu ya harus memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur. Tidak sekedar ingin, harus siap. Harus tahu pagar-pagarnya. Pagarnya apa? Norma-norma yang ada di masyarakat. Hukum, ketertiban, agama, keamanan. Harus berhati-hati karena memiliki konsekuensi hukum tadi. Ya, salah satunya itu. Freedom of speech. Ada bedanya antara sekedar bicara atau yang dibicarakan tersebut memiliki bobot. Buah dari hasil mikir. Gak usah ngomongin medsos deh, terkait etika berkomunikasi aja misalnya. Beda kan? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua, orang-orang yang kita hormati, guru-guru kita misalnya, orang yang lebih tua dari kita, teman sebaya, atau dengan orang yang lebih muda, dengan anak-anak. Beda kan? Nah, etika. Sebenarnya itu. Etika itu tetaplah harus dijaga dan menjadi batasan awal deh, pagar pertama bagi cara kita berkomunikasi di media sosial. Soal pantas atau tidak pantas, perlu atau tidak perlu menyampaikan, menampilkan hal tersebut, itu harus dipertimbangkan ya. Gini, kita harus tahu kapasitas dan batasan diri kita. Ngaca dulu, sadar diri, apa kapasitas kita, sampai di mana kapasitas kita. Apakah bicara A itu memang pantas untuk kita bicarakan, memang kapasitas kita untuk bicara A gitu, memangnya saya seahli itu, saya mendalami bidang itu gitu, sehingga saya pantas untuk didengarkan untuk bicara hal A tersebut gitu kan. Ya misalnya gini, jangan lantas kita yang orang hukum misalnya bicara tentang mekanisme dunia kedokteran, waduh mau apa? Atau sebaliknya, ya kan, dokter bicara tentang konsep-konsep, ya kan, mekanisme jalur hukum, waduh kacau kali loh. Ya intinya sesuai kapasitas deh. Karena begini, penikmat dunia medsos ini kan, media sosial ini kan beragam, ya kan? Ya kalau mereka memiliki pagar, bijaksana dan mampu mengolah apa yang mereka dengar dan lihat di medsos, bilang enggak gimana? Wong yang sudah menjaga saja tidak menjamin gak akan kebobolan kan, apalagi yang gak menjaga. Tapi ya apa mau sih jadi pembobol. Jadi terkait hal
komunikasi di dunia media sosial itu memang tanggung jawab kita bersama. Itu memang bisnis. Itu kenyataan yang memang harus kita terima ya. Ada kebutuhan sehingga banyak penawaran. Memang ada orang yang karena mungkin sumpek banget, pusing, jadi saya butuh untuk melihat konten yang mengada-ada deh, yang gak penting, pokoknya yang ajaib gitu. Ada. Sehingga penawaran akan konten-konten ajaib itu ya akhirnya ada. Balik lagi ke diri kita masing-masing kan, pemilik konten. Kan gitu. Mau menjual hal tersebut atau tidak, tujuannya apa dan sebagainya, itu hak masing-masing dan pilihan masing-masing orang menurut saya. Terutama dalam masa karantina ini, penikmat dunia digital ya pasti akan meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Ini enggak terlepas dari faktor kemudahan untuk mengakses media sosial, ya kan? Tapi mengakses media sosial itu lagi-lagi memang pilihan kita masing-masing. Sebagai penikmat media sosial, sebaiknya kita pun memiliki pagar untuk menjaga setidaknya keluarga kita sendiri terhadap konten-konten yang dirasa dinilai tidak perlu atau tidak pantas untuk kita dengar, kita lihat, kita tonton. Nah, jangan sampai ketidakmampuan kita menjaga lantas membuat kita itu menyalahkan orang lain yang karena ingin atau kebutuhannya menjual konten-konten ajaib tersebut. Kontrol sosial itu ada mekanismenya, ada jalurnya. Agar kita saling menjaga, efektif kan saja peran kita sebagai kontrol sosial. Ini yang saya maksud dengan mau tahu tadi. Setiap kita memiliki fungsi dan peran yang sama kok. Tempuh jalurnya dan lakukan mekanismenya. Jadilah warga negara yang cerdas dan bijaksana. Semua memang tentang pilihan. Aku Ilalang. Di sini aku hanya ingin menyampaikan keprihatinanku terhadap perkembangan dunia media sosial, terutama dalam masa karantina ini. Aku berharap agar kita bisa saling menjaga, benar-benar mau tahu untuk saling menjaga. Setiap kita memiliki kegelisahan dan ketakutan yang sama, keprihatinan yang sama dalam masa karantina ini. Namun itu semua jangan lantas menumpulkan atau bahkan mematikan empati dan rasa mau tahu kita ya. Ingatlah, tak ada yang namanya bebas itu benar-benar bebas. Kebebasan berbicaramu dibatasi oleh hak mendengar orang lain. Semua adalah tentang pilihan. Sebagai warga negara yang baik, maka berhati-hatilah dan bijaksanalah untuk menggunakan hakmu, karena atas hak yang engkau terima dan engkau gunakan itu memiliki konsekuensi berupa kewajibanmu. Sebagai manusia dewasa yang mampu untuk berpikir, maka sebaiknya kita pun memiliki rasa mau tahu sebagai bukti keseimbangan antara akal dan hati dalam memutuskan untuk melangkah atau melakukan apapun. Jadilah bermanfaat bagi manusia lain demi kebaikan generasi Indonesia selanjutnya, demi Indonesia yang lebih baik. Semoga